Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Aulia Rahman, NIM I1C019092. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Dewi Anggraini, SPD MPD. Di sini, materi yang akan dipaparkan oleh saya berjudul Ketahanan Nasional di Masa Pandemi. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya. Kemudian selanjutnya ada ancaman di masa pandemi bagi ketahanan nasional. Yang pertama itu di bidang ekonomi, yang kedua bidang politik, yang ketiga bidang pertahanan dan keamanan, dan yang terakhir di bidang sosial budaya. Yang pertama bidang ekonomi. Yang pertama itu ada pendapatan bisnis yang menurun. COVID-19 menyebabkan banyak bisnis, terutama bisnis kecil, mengalami penurunan pendapatan dan bahkan merugi. Banyak perusahaan yang terpaksa harus memberhentikan banyak karyawannya supaya dapat bertahan di tengah pandemi yang sulit ini. Kemudian ada nilai rupiah yang anjlok. Akibat dari kepanikan pasar global, nilai rupiah pun turun hingga Rp16.500 per dolar Amerika. Untungnya dalam hal ini, pemerintah bisa segera menangani dan membuat nilai rupiah naik menyentuh di angka Rp15.800 per dolar Amerika. Kemudian selanjutnya di bidang politik. Yang pertama itu ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini disebabkan karena pemerintah menyembunyikan informasi terkait dengan COVID-19 ini. Informasi tentang virus corona seakan-akan menjadi sangat eksklusif. Bisa dibilang, pemerintah pusat berupaya untuk memusatkan informasi penanganan COVID-19 ini di Kementerian Kesehatan. Hal ini tentu membuat akses informasi pun menjadi sangat terbatas. Kemudian selanjutnya ada pemberontakan masyarakat. Ketidakmampuan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 ini seringkali dijadikan alasan oleh banyak pihak untuk melawan pemerintah. Dalam kondisi saat ini, masyarakat tentunya akan lebih mudah digiring oleh pihak-pihak tersebut. Selanjutnya ada bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, militer terlalu fokus pada COVID-19. Dikarenakan saat ini kekuatan militer Indonesia dikerahkan untuk mengatasi pandemi ini, bisa jadi terjadi pelemahan militer. Beberapa saat yang lalu, Tiongkok dikabarkan aktif kembali di Laut Natuna Utara. Dalam hal ini, negara perlu bertindak tegas dan kembali memperkuat militer Indonesia supaya dapat mengatasi ancaman dari luar negeri tersebut. Selanjutnya ada hoax. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali berita hoax yang beredar saat ini. Hal ini tentu sangat membahayakan pertahanan dan keamanan nasional. Walaupun diimbau untuk melakukan fast check terhadap informasi yang beredar, namun masih banyak orang yang tidak terbiasa melakukan hal tersebut, sehingga masyarakat pun sangat mudah untuk dipengaruhi. Selanjutnya ada di bidang sosial budaya. Yang pertama, masyarakat kesepian. Hingga sekarang, masyarakat dianjurkan untuk tetap mengisolasi diri di rumah dan hanya keluar rumah seminimal mungkin. Hal ini tentu menyebabkan rasa kesepian bagi sejumlah warga. Tidak ada lagi pelukan dan obrolan tatap muka, berkumpul bersama banyak orang sekarang pun dilarang. Selanjutnya, penderita COVID-19 yang dikucilkan. Saking takut tertular, masyarakat pun tega mengucilkan penderita COVID-19. Bahkan seringkali kita mendengar warga yang enggan memakamkan jenazah yang positif COVID-19. Hal ini tentunya sudah melenceng dari sila kedua Pancasila. Seharusnya kita sebagai warga negara yang baik bisa tetap tenang dan menghadapi situasi seperti ini.
Kemudian peran mahasiswa di saat pandemi. Mahasiswa dapat mengajak masyarakat melalui media online untuk mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak fisik serta dapat menggalang donasi yang ditujukan kepada yang membutuhkan di tengah pandemi ini. Selain itu, mahasiswa dapat melakukan gerakan sosial dengan terjun langsung menjadi relawan Satgas COVID-19. Mahasiswa dapat pula menjadi relawan dengan menelurkan bantuan logistik makanan bergizi, vitamin, masker, dan lain sebagainya. Dengan begitu, segala elemen yang ada saling bahu-membahu untuk menyudahi penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.